It's the Avatar! Kalau kalian baru aja nonton Korra, atau mungkin belum, gua kasih spoiler kalau Iroh itu masih hidup. Tapi ya, dia ada di Spirit World. Lah, kok bisa? Oke, di video kali ini gua bakal bahas kenapa Iroh ada di Spirit World. Pertama, gua ceritain dulu cerita lengkapnya. Saat itu Korra dan Jinora yang masuk ke Spirit World, tapi karena suatu alasan mereka terpisah. Korra yang mulai panik dan nangis, terus tiba-tiba tubuhnya berubah jadi anak kecil. Dan saat itulah Iroh datang. Iroh pun mengajak Korra ke tempat kedai tehnya di Spirit World. Ya, Iroh punya kedai teh di Spirit World. Melihat scene tersebut, apalagi diperlihatkan Iroh punya kedai tehnya sendiri, seperti yang selalu diimpi-impikannya, dan juga ia asik main paiso dengan para spirit. Gua menonton itu antara bahagia dan juga bingung. Gua bahagia karena Iroh salah satu tokoh favorit gua di TLA akhirnya bisa hidup damai tanpa konflik. Iroh sendiri mengatakan Spirit World itu sangat misterius, tapi penuh dengan cinta. Ya, akhirnya Iroh bisa menikmati masa tuanya dengan damai. Juga bingung, karena sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa Iroh ada di sana? Sebenarnya hal ini sudah ditanyakan oleh Korra saat itu. Korra bertanya, kenapa ia bisa ada di Spirit World? Iroh pun menjawab dengan simpel, ia memilih meninggalkan tubuhnya dan pergi ke Spirit World. Terus gimana caranya Iroh bisa pergi ke Spirit World? Sedangkan untuk masuk ke sana, hanya Avatar dan beberapa orang, kalau nggak salah cuma Jinora dan Zahir saja, yang bukan Avatar, dan diperlihatkan bisa masuk ke Spirit World. Dan jawabannya, Iroh masuk ke kategori beberapa orang itu. Sebenarnya ceritanya cukup panjang, tapi ya ini bermula saat kematian anak Iroh, yaitu Luten. Setelah kematian Luten, Iroh benar-benar kehilangan semangatnya, apalagi bertarung. Bahkan ia pun akhirnya gagal menaklukkan Ma Xingxe. Dan setelah itu, dikatakan kalau Iroh melakukan perjalanan ke Spirit World. Tujuannya untuk bertemu dengan anaknya, Luten. Apakah Iroh berhasil? Sebenarnya perjalanan Iroh ke Spirit World sendiri masih belum dijelaskan dengan pasti bagaimana hasilnya. Tapi ada beberapa tanda kalau Iroh berhasil. Pertama, Iroh benar-benar paham tentang spirit. Percakapannya dengan Zhao juga mengisyaratkan hal tersebut. Zhao berkata, aku tahu kau pernah melakukan perjalanan ke Spirit World, dan kau takut dengan spirit. Ya, pernyataan takut Zhao ini sedikit ambigu, tapi mengisyaratkan kalau Iroh pernah setidaknya bertemu dengan spirit itu. Kalau enggak, ya enggak mungkin takut. 2. Saat kita rewatch kembali ke TLA Book 1 episode 7, saat Iroh ditangkap tentara kerajaan bumi, diperlihatkan kalau Iroh bisa melihat Aang dan naganya Roku. Saat itu mereka dalam bentuk spirit, meskipun mereka sedang ada di physical world. Ini jadi tanda kalau Iroh punya atribut spiritualitas yang cukup untuk masuk ke spirit world, karena Jinora juga punya kasus yang sama. 3. Kemungkinan Iroh masuk ke spirit world dengan meditasi di Square Utara, tepatnya di oasis mereka. Alasannya karena Iroh benar-benar paham dengan budaya di sana, dan Iroh juga tahu tentang roh bulan yang ada di dalam diri Yue. Jadi ya, setidaknya Iroh kemungkinan pernah ke sana, walaupun ini benar-benar 100% teori. Satu-satunya clue yang diberikan untuk masuk ke spirit world dikatakan harus bersemedi di tempat yang penuh dengan unsur spiritualitas. Dan oasis itu tentu jadi masuk akal. Terus apa Iroh bertemu dengan anaknya? Ini jelas enggak, karena Luten sendiri sudah meninggal. Dan Spirit World, meskipun masih misteri, Spirit World itu jelas bukan tempat setelah kehidupan. Di sana cuma ada Free Spirit, Dark Spirit, Animal Spirit, dan manusia seharusnya tidak pernah ke sana. Palingan cuma ada kabut penjara bagi jiwa yang telah hilang. Dan Zhao salah satu tahanannya. Ya, rasain lah Zhao. Kita masuk ke pertanyaan utama di video ini. Bagaimana cara Iroh bisa ada di Spirit World? Oke, buku yang berjudul Legacy of the Fire Nation bisa jadi jawabannya. Di buku tersebut ada beberapa bagian yang menceritakan tentang Iroh, yang menceritakan kepada Zuko tentang Spirit World.
Oke, intinya gini. Kalian bisa lihat, gua udah screenshot gambar bagian bukunya. Ya, bahasa Inggris, tapi setelah gua translate, intinya begini. Saya telah memutuskan bahwa suatu hari nanti saya akan melakukan perjalanan ke dunia roh dan meninggalkan tubuh ini. Saya tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang harus saya lakukan sendiri. Meskipun saya menantikan mereka yang mungkin saya temui saat saya di sana. Only the enlightened may travel there and return. Kata enlightened inilah yang jadi kuncinya. Kalau kalian lihat di Google Translate, kata itu bermakna tercerahkan. Terus di Avatar sendiri, kata ini maksudnya ditujukan untuk orang yang spiritualis atau punya pengetahuan, simpelnya gitu. Koreksi gua kalau salah. Terus lanjut, ada kata I will meditate and leave my body. Jadi cara Iroh ke sana dengan meditasi, meninggalkan tubuhnya dan juga bendingnya. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Terus gimana dengan tubuh Iroh yang ia tinggalkan? Ini masih belum dijelaskan kejadian spesifiknya gimana. Tapi kalau boleh nebak, gua tebak kemungkinan ada 2 kejadian yang mungkin masuk akal. Masuk akal ya, bukan kejadian pastinya. 1. Iroh meditasi dan meninggalkan tubuhnya, tapi orang-orang menganggap Iroh sudah meninggal. 2. Iroh melakukan perjalanan ke tempat yang penuh unsur spiritualitas dan di sana ia meditasi. Jadi orang-orang di sekitarnya nggak tahu di mana tubuh Iroh berada. 2 tadi cuma tebakan dari gua, cuma cocokologi doang, gimana kejadian pastinya belum diceritakan. Jadi itulah alasan kenapa Iroh ada di Spirit World. Jadi ia simpelnya meditasi untuk kesana. Yaitu, video kali ini seharusnya jawabannya meditasi, udah terjawab. Tapi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada tambahan atau koreksi dari kalian semua, silahkan tulis di kolom komentar. Apakah Zuko akan menyusul Iroh ke sana? Ya mungkin bisa jadi. Setelah Zuko menyelesaikan semua tugasnya di dunia, dia bakalan nyusul Iroh ke sana. Semoga.